berasal dari SMA Negeri 2 Mendoyo. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Yang Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong pada Aditya Puja untuk memimpin temannya berdoa. Ya, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silahkan Aditya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adit. Oke, sebelum lanjut, silahkan kalian absensi di Google Classroom-nya ya. Sudah? Nah, Ibu minta tolong pada kalian untuk semua open kameranya. Ya, Ibu mau cek ini sudah pakai pakaian lengkap apa belum? Wulandari, bisa di open kameranya? Ya, ternyata sudah cantik-cantik semua ini ya. Ayo Cynthia, bisa open kamera? Oke, terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, kalian sudah menyiapkan alat dan sumber belajar? Kalian sudah bawa buku? Sudah bawa alat tulis? Sudah. Oke. Ya, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Baik. Ibu izin share screen dulu ya. Oke, anak-anak sudah semua bisa melihat PowerPoint yang Ibu share? Sudah, Bu. Oke. Terima kasih ya. Sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus. Ya, kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan mempelajari besaran-besaran pada gerak lurus dan gerak lurus beraturan atau GLB. Kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk kompetensi dasar pengetahuannya, itu kalian bisa menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, ini kalian diharapkan bisa pertama menyebutkan contoh-contoh gerak lurus. Yang kedua, menjelaskan pengertian gerak lurus. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya dulu ini. Tadi pagi ya, kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan? Coba Aditya Mahendra, tadi pagi kamu sudah melakukan kegiatan apa saja? Bangun tidur, nyapu, membersihkan tempat tidur gitu. Oke, benar ya? Itu tidak pencitraan ya? Berarti kamu sudah menjadi anak yang rajin ya, sudah membantu ibu menyapu, membersihkan tempat tidur. Yang lain ibu harapkan juga seperti itu ya. Oke. Jadi saat Adit seperti tadi bangun tidur, menyapu, membersihkan tempat tidur, saat Aditya melakukan kegiatan tersebut, apakah Aditya dikatakan melakukan gerakan? Iya, melakukan gerakan. Melakukan gerakan. Oke, kita simpan jawaban kalian ya. Nah, gerak apa sajakah yang sudah kalian lakukan saat melakukan kegiatan tersebut? Jadi, kalau kamu nyapu, kamu ngapain aja, Adit? Saat kamu nyapu, apa yang kamu lakukan? Gerak tubuh. Oke, yang lain, kalau kalian nyapu, biasanya gerakan apa saja yang kalian lakukan? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Iya, tentu saja kalau kalian menyapu, kalian harus berpindah-pindah tempat kan? Oke, bagus sekali. Nah, tadi kan Ibu menanyakan beberapa pertanyaan itu ya. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang Ibu berikan itu sudah benar ya, mari kita lakukan kegiatan berikut. Jadi untuk hari ini kegiatan yang akan kita lakukan, yang pertama, kita akan menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Ya, yang kedua,
Ibu akan memberikan LKPD nanti, kemudian kalian akan mendiskusikannya dengan teman. Jadi kita akan diskusi bersama di WhatsApp group. Yang ketiga, setelah kalian mendiskusikan LKPD tersebut, kalian akan melakukan presentasi hasil diskusinya. Nah, kemudian untuk kegiatan penilaian ya, untuk penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, Ibu akan menilai sikap kalian. Jadi sikap kalian akan Ibu nilai dengan jurnal penilaian sikap. Yang kedua, Ibu akan menilai pengetahuannya dengan di akhir pelajaran nanti Ibu akan memberikan sebuah kuis ya. Kemudian yang terakhir, Ibu akan menilai keterampilan kalian juga. Nah, keterampilan yang Ibu nilai adalah saat kalian berdiskusi dan saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti itu. Ya, jadi itu garis besar kegiatan pembelajaran dan penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sebelum mulai masuk ke materi, Ibu mau mencoba mengecek ya pengetahuan awal kalian. Jadi Ibu ingin mengajak kalian merefresh ya sejauh mana kalian sudah mempelajari materi hari ini. Ibu sudah kirim, silahkan dicek, klik linknya ya. Kita start ya. Yang sudah join silahkan siap-siap mengerjakan soalnya. Ibu mulai. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akan end. Nah, kalian bisa lihat di sini siapakah yang menjadi juaranya. Lihat. Wow. Ini akan terlihat siapakah yang menjadi juara. Pertama, Aditya Puja, yang kedua Sinta Rizka, yang ketiga Erlinda. Oke, selamat untuk kalian ya. Sekarang kita akan lanjutkan pelajarannya. Nah, perhatikan. Di sini Ibu mempunyai sebuah animasi ya. Ada beberapa hewan di sini. Pertanyaannya Ibu, menurut kalian binatang manakah yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Kucing dan kupu-kupu tidak bergerak, sedangkan macan dan burung bergerak karena berpindah tempat. Kalau kucing dan kupu-kupu? Hanya diam di tempat. Oke, kita simpan jawaban kalian dulu. Selanjutnya, Ibu punya video di sini. Di negara Cina berada di peringkat kedua, yaitu kereta Harmony CH380A. Kereta yang dioperasikan sejak Oktober 2010 ini melaju dari kota Shanghai menuju Nanjing, serta juga terdapat di kota Guangzhou menuju Wuhan. Kereta ini melaju dengan kecepatan 380 km per jam. Oke, sudah memperhatikan gerakan keretanya ya. Pertanyaannya, menurut kalian apakah kereta tersebut dikatakan bergerak? Bergerak. Oke. Kira-kira gerak apa yang dialami oleh kereta tersebut menurut kalian? Lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Kenapa kalian bisa menyatakan kereta tersebut mengalami gerak lurus beraturan? Karena kecepatan keretanya tetap dan ada lintasan lurus. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu ajukan tadi. Nah, untuk mengetahui apakah jawaban kalian itu benar, mari kita kerjakan LKPD. Ya, jadi sebentar Ibu akan share LKPD di WhatsApp grupnya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan diskusi di WhatsApp group untuk menghemat kuota kalian. Ya, Ibu akan berikan waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan LKPD. Jadi sekarang silahkan kalian bisa leave dulu meet-nya setelah 35 menit dan kalian sudah menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Silahkan kalian join lagi. Ya, oke, silahkan anak-anak, ada pertanyaan dulu? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas silahkan kalian bisa leave Google Meet-nya, kita pindah diskusi di WhatsApp group. Silahkan anak-anak. Sudah semua mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Kita mulai saja presentasinya ya. Jadi setelah tadi kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan,
Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Ya, jadi nanti silahkan, mungkin ada anak-anak yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya, bisa kalian present ya. Silahkan kalian boleh share screen dan sampaikan hasil pekerjaan kalian. Kemudian yang lain silahkan kalian simak presentasi temannya, dan jika kalian ingin menanggapi itu Ibu persilahkan ya. Jadi sekarang kita mulai dulu untuk nomor 1 sampai nomor 4. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya sebelum Ibu tunjuk? Oke, silahkan Sinta Aristia. Yang lain silahkan perhatikan jika ada yang ingin kalian tanggapi nanti setelah temannya presentasi ya. Nomor 1, penumpang yang di kereta itu diam, tetapi keretanya saja yang bergerak lurus pada lintasan. Nomor 2, lintasannya lurus dan gerak kereta mengalami GLB atau gerak lurus beraturan. Nomor 3, ilustrasi lintasannya dari barat menuju ke timur 50 meter dan berbalik ke barat sepanjang 30 meter, kemudian berbalik lagi ke timur 10 meter. Jarak yang ditempuh 50 ditambah 30 ditambah 10 sama dengan 90 meter. Perpindahan 50 dikurang 30 ditambah 10 sama dengan 30 meter. Nomor 4, jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahan adalah perubahan posisi dari awal hingga akhir. Ada yang mempunyai pendapat lain selain Sinta? Atau ada yang ingin menambahkan pendapatnya Sinta? Ada? Oke, kalau tidak kita lanjut ke nomor 5 ya sekarang. 5 sampai 10, 5 sampai 8. Ayo, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Ulan, silakan Ulan. Jawaban nomor 5, diketahui jarak 90, waktu 50 sekon, perpindahan 30 meter. Ditanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Menjawab, kelajuan rata-rata sama dengan jarak per waktu sama dengan 90 dibagi 50 sama dengan 1,8 km per jam. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu sama dengan delta X per T sama dengan 30 per 50 sama dengan 0,6 km per jam. Nomor 6, kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai jarak total yang ditempuh benda sepanjang lintasannya dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Kecepatan rata-rata dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan yang dilakukan benda dengan internal waktu yang dibutuhkan. Nomor 7, diketahui P1 sama dengan 40 meter per sekon, P2 sama dengan 60 meter per sekon, T sama dengan 2 sekon. Ditanya A, dijawab A sama dengan delta V per delta T sama dengan 60 dikurang 40 dibagi 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. 8, percepatan adalah gerakan perubahan kecepatan dalam selang waktu. Oke, sudah Ulan? Sudah. Oke, terima kasih Ulan. Ada yang mempunyai pendapat lain selain Ulan? Adit? Tidak, Bu. Oke. Jika tidak ada, kalau begitu kita lanjut dulu ya. Kita lanjut nomor 9. Ya, nomor 9. Di sini ada 4 pertanyaan. Oke, silahkan Puja. Wulandari sempat terlempar dari Meet ya? Iya, Bu. Keluar ya, Bu. Ya, cari koneksi yang stabil ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana Puja? Bisa share Tunggu, Bu, lagi. screen? Ibu, maaf. Kayaknya nggak bisa send. Tidak bisa share screen? Iya, Bu. Nggak bisa. Oke, kalau gitu Ibu, kamu bisa bisa kirim jawabanmu ke grup WA, nanti Ibu yang share screen kan? Ya. Oh, bisa. Ya. Puja sudah bisa melihat share screen-nya Ibu? Oke, silakan Puja. Yang pertama, pada 9A, disuruh membuat grafik hubungan antara S dan T. Dan pada sumbu X, yaitu waktu sekon. Yang pertama, pada jarak 20 meter dihubungkan ke sumbu X pada waktu 2 sekon. Yang kedua, jarak pada 40 meter dihubungkan ke sumbu X pada waktu 4 sekon. 9B, tentukan besaran kecepatan pembalap. 1. Yang pembalap nomor 1 dulu, yaitu menggunakan rumus kecepatan V sama dengan S per T.
Nomor 1 sama dengan 20 meter per 2 sekon. Sama dengan 10 meter per sekon. Tinggal menambahkan pada tabel kecepatan. 9C disuruh membuat grafik pada hubungan I dan T. Pada kecepatan yang pertama, 10, dihubungkan ke sumbu X pada waktu 2 sekon. Dan 9D, gerak yang dialami kedua pembalap tersebut adalah jarak lurus darat. Gerak suatu benda dengan kecepatan tetap, lintasan yang dilalui kedua pembalap tersebut merupakan bidang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Oke, terima kasih Puja. Ada yang mempunyai pendapat lain selain Puja? Sama. Oke. Sekarang coba kita akan mengecek ya, membahas apakah jawaban teman-teman yang sudah presentasi tadi itu sudah tepat atau belum. Ya, sekarang coba kita cek. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 ditanyakan apakah penumpang yang berada di dalam kereta tersebut dikatakan bergerak atau diam. Begitu kan? Jawabannya Sinta tadi bagaimana? Penumpang yang di kereta itu diam, tapi keretanya yang bergerak lurus pada lintasan. Oke, ya kita coba cek bersama. Ya, untuk nomor 1, jika terhadap kereta penumpang itu dikatakan tidak bergerak atau diam. Ya, kenapa? Karena penumpang tersebut tidak berpindah posisi. Ya. Atau dia tetap ada di dalam kereta. Nah, yang bergerak itu apa? Ya, yang bergerak itu adalah apanya? Keretanya. Ya, jika terhadap Dita dan stasiun, penumpang itu dinyatakan bergerak dia. Karena penumpang itu berpindah posisi melalui apa? Melalui kereta. Jadi kan penumpangnya ada di dalam kereta. Ya, penumpangnya ada di dalam kereta. Kalau kita titik acuannya kereta, penumpangnya itu diam terhadap kereta. Karena kemanapun kereta bergerak, dia tetap ada di dalam kereta. Ya, tapi kalau titik acuannya adalah Dita dan lingkungan yang ada di sekitar di luar kereta tersebut, atau misalnya stasiun ya, maka penumpang itu dinyatakan bergerak. Ya. Jadi intinya apa? Jika suatu benda akan dinyatakan bergerak apabila dia bagaimana? Aditya Mahendra? Pindah posisi. Ya, jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah posisinya. Ya. Selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya, kalian diminta menyimak video yang Ibu tayangkan tadi ya. Kemudian kalian diberikan pertanyaan, bagaimana lintasan kereta cepat pada video tersebut? Kemudian gerak apakah yang dialami kereta tersebut? Ya, tadi Sinta sudah menjelaskan bahwa lintasan kereta pada video berbentuk lintasan apa? Lurus. Ya, sehingga kereta dikatakan mengalami gerak lurus. Kemudian gerak lurus itu apa? Coba gerak lurus itu apa? Ayo Gerak benda pada lintasan lurus. Ya, gerak benda pada lintasan lurus. Ya, oke. Nah, tadi kok Ibu langsung tayangkan jawabannya ya. Sekarang yang nomor 3 lanjut ya. Nah, di situ kalian diberikan persoalan. Ada seorang anak, awalnya dia bergerak 50 meter ke arah timur, kemudian berbalik ke barat sejauh 30 meter. Nah, setelah itu dia kembali lagi berbalik ke timur sejauh 10 meter. Kalian disuruh menggambarkan arah gerakan anak tersebut. Kemudian kalian diminta untuk menentukan jarak dan perpindahannya. Tadi jaraknya dapat berapa, Sinta? 90 meter. Jaraknya 90 meter. Perpindahan? Perpindahan 30 meter.
perpindahan 30 meter. Oke, kita cek benar nggak jawabannya. Ya, di sini Ibu sudah membuat gambarnya juga ya. Pertama, anak tersebut bergerak sejauh 50 meter ke timur. Jadi ke timur, kita ke kanan itu kita anggap timur ya. 50 meter sampai sini, ini anak panahnya. Kemudian dia berbalik ke barat, berarti ke kiri. Ini anak panahnya sampai sini. Ya, berarti 50 meter. Maaf, 30 ya. 1, 2, 3 sampai sini kan. Kemudian kembali lagi ke timur, lagi 10 meter. Ini 10 meter. Pertanyaannya, jaraknya berapa, perpindahannya berapa? Jaraknya tadi dapat 90 meter. Perpindahannya 30 meter. Ya, berarti jawabannya benar. Ya. Nah, pertanyaannya Ibu, kok bisa perpindahannya itu 30 meter dan jaraknya 90? Padahal dia kan gerakannya sama, ke timur 50, ke barat 50, kemudian balik lagi ke timur 10. Ada yang bisa menjelaskan sama saya? Kenapa hasilnya jadinya berbeda? Ya, Puja, silakan Puja. Karena jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sementara perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi dalam selang waktu tertentu. Oke, bagus sekali ya jawabannya Puja. Jadi alasannya karena jarak itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh oleh benda dalam selang waktu tertentu. Jadi panjang lintasan total. Jadi lintasan totalnya adalah ke timur 50 ditambah dengan ke barat 30 ditambah lagi ke timur lagi 10. 50 tambah 30 tambah 10, hasilnya 90 meter. Sementara perpindahan itu adalah perubahan kedudukan atau perubahan posisi awal ke posisi akhir. Awalnya di 0 kan, akhirnya di mana akhirnya? Di 30 meter. Iya, di 30 meter ya. Makanya hasilnya jarak dan perpindahan itu berbeda. Ya, kalau jarak panjang total yang ditempuh benda. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi benda ya. Lihat posisi awal dan posisi akhirnya. Nah, jadi di sini kenapa dia minus? Karena arahnya berlawanan ya. Kita tinjau dengan vektor ya. Kalau ke kanan, ke timur kita anggap positif. Kalau dia ke kiri kita anggap negatif. Ya, ke kanan 50, ke kiri 30 berarti kurang 30. Ke kanan lagi 10 tambah 10 sehingga hasilnya 30 meter. Begitu. Ya. Oke. Next, nomor 4 sudah dijawab tadi oleh Puja ya. Nah, kemudian yang nomor 5. Kelajuan rata-ratanya 1,8 km per jam. Kecepatannya? Kecepatannya 0,6 km per jam. Oke, kita cek ya apakah jawabannya Ulan benar. Ya. Jadi soal nomor 5 ini mengacu pada soal nomor 3 ya. Hasil jarak dan perpindahan yang didapatkan di nomor 3 itu digunakan untuk mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata ya. Kalau kelajuan rata-rata hasilnya tadi berapa? 1,8. Nah, tadi Ulan mengatakan apa? Kilometer per jam ya. Kilometer per jam ya tadi Ulan ya, dapatnya kilometer per jam itu dikoreksi ya. Kenapa? Karena yang diketahui di sini kan dalam satuan meter dan sekon ya. Jadi satuannya nanti meter per sekon. Ya, berapa jawabannya tadi nomor 7? 10 meter per sekon. 10 meter per sekon. Oke, kita cek apakah jawaban kalian sudah benar. Ya, oke. 10 meter per sekon ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah paham. Nah, dari soal ini apa yang bisa kalian simpulkan? Jadi nomor 8 kalian diminta untuk menentukan
definisi dari percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan atau arah dalam selang waktu tertentu. Oke, bagus sekali ya. Kalau misalnya kecepatannya tetap, apakah akan ada percepatan? Tidak. Tidak. Ya, jadi kalau misalnya kecepatannya itu tetap atau konstan, maka tidak akan terjadi percepatan. Ya, sesuai dengan definisi percepatan. Percepatan hanya ada jika ada perubahan kecepatan. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini ada 4 pertanyaan. Ya, kalian diminta untuk membuat grafik. Ya, cara membuat grafiknya sudah dijelaskan tadi oleh Puja ya. Dari tabel yang diberikan ini, kalian buat grafiknya dengan cara menghubungkan besaran-besaran yang diketahui. Ya, jadi kalian buat sumbu kartesius dulu, sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu Y menyatakan untuk yang A itu adalah menyatakan jaraknya atau S-nya. Untuk ke arah sumbu X itu menyatakan T-nya. Nah, jika T-nya 2, maka dihubungkan dengan S atau jarak 20. Ini disebut grafik linier. Ya, ini disebut grafik linier. Jadi, kalian bisa lihat dari sini hubungan S dan T-nya. Semakin besar S-nya, maka T-nya semakin seperti apa? Kan Semakin besar juga. semakin besar juga. Oke, sudah jelas terlihat di sini ya. Semakin besar jarak yang ditempuh benda, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Apa artinya grafik ini? Bagaimana hubungan V dan T-nya jadinya? Grafiknya sama, konstan. V atau kecepatannya Tetap tetap setiap waktu. Ya, jadi walaupun waktunya berubah, kecepatannya tetap dia 10 meter per sekon. Nah, dari grafik-grafik yang sudah kalian dapatkan tadi, maka sudah disimpulkan tadi oleh Puja bahwa kedua pembalap mengalami yang namanya gerak lurus beraturan atau GLB. Oke, sampai situ ya. Jadi yang disampaikan teman-teman kalian tadi sudah hampir benar semua. Hanya saja tadi di satuannya ya, satuannya perlu dikoreksi untuk Wulandari. Oke, tadi kan kalian sudah mendapatkan beberapa jawaban dari LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu kembalikan lagi ke pertanyaan tadi. Apakah sudah benar jawaban teman kalian tadi menyatakan bahwa burung dan macan itu bergerak, sementara kucing dan kupu-kupu diam? Sudah benar itu? Benar. Benar. Alasannya? Burung dan macan itu berpindah posisi. Iya. Dia melakukan Oke, bagus sekali. Ya. Kemudian untuk gerak kereta api, tadi ada yang menyatakan bahwa kereta api tersebut dikatakan mengalami gerak lurus beraturan. Apakah benar? tidak. Dia hanya mengalami gerak lurus. Dia hanya mengalami gerak lurus. Apakah kecepatannya itu berubah-ubah kereta apinya? Mungkin. Mungkin. Yang lain bagaimana? Sama, Bu. Sama. Berarti menurut kalian kereta cepat yang Ibu tayangkan tadi tidak mengalami gerak lurus beraturan ya? Apakah menurut kalian kereta tersebut mengalami yang namanya GLB? Benar, tadi kan ada yang mengatakan Puja rasanya yang mengatakan bahwa kereta tersebut mengalami gerak lurus beraturan. Sekarang kembalikan lagi ke pengertian GLB. GLB itu apa? Gerak lurus Suatu benda dengan kecepatan tetap. ya, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Coba kalian perhatikan tadi kereta apinya saat dia berjalan pada lintasannya, pada relnya.
Apakah mungkin dia bergerak sekarang dia bergerak cepat, kemudian tiba-tiba nanti bergerak lambat, terus bergerak cepat lagi, bergerak lambat lagi? Apakah mungkin seperti itu dia? Tidak. Nah, Tidak, Bu. kalau Tetap. misalnya tidak, berarti kecepatannya bagaimana? Tetap. Tetap. Berarti kereta api kereta cepat tadi bisa kalian nyatakan ke GLB atau tidak? Bisa. Ya, jadi dikoreksi pernyataan Erlinda tadi. Jadi kereta cepat yang Ibu tayangkan tadi di videonya itu dia termasuk mengalami gerak lurus beraturan karena kecepatan keretanya saat kereta tersebut melintas di relnya itu tetap, ya. Kecuali dia sudah akan sampai stasiun, dia akan berhenti. Ya, kalau dia mau berhenti baru dia mengurangi kecepatannya. Ya, seperti itu. Oke? Jadi bisa kita simpulkan bahwa binatang-binatang tadi untuk kucing dan kupu-kupu dikatakan diam, untuk burung dan macan dikatakan bergerak karena mereka berpindah posisi. Kemudian keretanya disebut mengalami gerak lurus beraturan, yaitu gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap, seperti itu ya. Nah, jadi karakteristik dari GLB itu diingat ya. Yang pertama, suatu benda dikatakan mengalami GLB, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatannya pasti tetap. Yang ketiga, karena tidak ada perubahan kecepatan, maka tidak ada percepatan atau A dinyatakan sama dengan 0. Ya. Kemudian persamaan GLB itu seperti yang sudah kalian gunakan tadi, yaitu S sama dengan V dikali T. Ibu punya sebuah soal. Coba Devita bantu Ibu untuk membacakan contoh soalnya ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian mobil lain yang berjalan. Oke, ya, jadi kita akan mencari kapan kedua mobil berpapasan dan di mana, seperti itu ya. Seperti biasa untuk menjawab permasalahan fisika, kita akan menggambarkan kejadian ini, ya. Nah, misalkan mobil pertama yang punya kecepatan 36 km per jam itu di titik P. Kemudian mobil kedua yang mempunyai kecepatan 72 km per jam itu di titik Q, ya. Nah, kedua ini bergerak secara berlawanan. Nah, pertanyaannya kan tadi di mana dia bertemu atau berpapasan dan kapan. Kita misalkan kedua mobil ini pasti akan berpapasan di antara ini kan, di antara P dan Q kan, berarti kita misalkan itu tempatnya adalah R. Jadi kedua mobil berpapasan setelah 600 sekon bergerak setelah mobil pertama menempuh jarak 6 km atau setelah mobil kedua menempuh jarak 12 km. Ya. Bisa dipahami kira-kira penjelasan soalnya, Ibu? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Kalau bisa. Oke, kita sudah sampai di akhir ya. Kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini apa? Gerak adalah perpindahan benda dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Sedangkan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sementara perpindahan adalah perubahan kedudukan atau posisi dalam selang waktu tertentu. Dan gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan yang dilintasi tersebut berupa bidang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Ciri-ciri GLB yaitu lintasannya berbentuk lurus dan kecepatannya tetap. Oke, bagus sekali ya Devita, terima kasih. Next selanjutnya, Ibu berikan sekali lagi ya. Ini tadi kan pretest ya, sekarang Ibu berikan quiz lagi sekali ya. Ini untuk
mengetahui pemahaman kalian sampai mana terhadap materi yang sudah kita bahas. Ya, sekarang coba kalian buka linknya ini, Ibu akan share. Jawab semampu kalian, ya jangan nyontek. Oke, silakan sudah Ibu kirimkan. Oke, Nana waktunya lagi 3 menit ya. Ibu tunggu sampai 3 menit. Kalau belum submit 3 menit, artinya nilainya Ibu kosongkan. Ya, nilainya Ibu kosongkan untuk kuisnya. Kita akan melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Kita akan mengakhiri maksudnya kegiatan pembelajarannya setelah kalian mengerjakan kuis hari ini. Yuk anak-anak, lagi 2 menit. Jadi baru 4 orang yang memberikan responnya. Coba kita cek ya, siapa yang dapat berapa gitu. Ini bisa terlihat. Yang pertama respon adalah Aditya Puja, hasilnya 60 poin ya. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan kalian submit saja sampai mana kalian sudah selesai mengerjakannya. Tuh, ya. Oke. Jadi sepertinya sudah semua ya menjawab soal kuisnya. Nah, kita lanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Minggu depan kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Nah, apakah hari ini pelajarannya menyenangkan anak-anak? Apakah kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini? Kalian bisa tahu GLB itu apa ya? Benda-benda yang mana yang bisa kita nyatakan mengalami GLB seperti itu. Saat kalian misalnya menyapu tadi, apakah kalian dikatakan bergerak? Berarti kalian dikatakan bergerak ya, karena kalian berpindah posisi. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian sudah mau aktif ya dalam kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri pertemuan hari ini, tapi sebelumnya kita tutup dengan doa ya. Saya minta tolong pada Sinta Aristia, silahkan Sinta pimpin temannya untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Sinta. Sekali lagi terima kasih anak-anak semua. Silahkan kalian bisa live Google Meet-nya. Terima kasih ya.